Apa punya anak kini insinyur, doktor, profesor atau akuntan perbankan, wallahi demi Allah ndak ada jaminan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul huda wal misbahuz zalam amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung-gunung, maka engkau pasti akan menyaksikan gunung-gunung itu terpecah dan tertunduk karena takutnya kepada Allah. Itulah perumpamaan kami buat untuk manusia agar mereka mau berfikir. Quran surah Al-Hasyr ayat 21. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa qala aidan, dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Al-hadis au kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak Camat Kecamatan Pulau Punjung yang kita hormati, Bapak Wali Nagari, pengurus masjid, kemudian para guru-guru TPQ, TPSQ, Sekenagarian Sungai Kambut, hadir para ustadz dan ustazahnya. Mudah-mudahan seluruh para guru-guru mengaji ini Allah jadikan sebagai sirajam munira, lampu yang menerangi gelapnya kita dari Al-Quran hari kini. Dan ambo secara pribadi mengucapkan salam hormat yang setinggi-tingginya ke guru ngaji ke Pak. Sebab profesi terbaik kecek Nabi itu guru ngaji. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu, kata Nabi, yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi orang nan paling terbaik dia te dunia wah. Sudahnya belajar Al-Qur'an, sudah tu ajan ke orang lain. Siapa orang itu? Guru ngaji. Maka guru ngaji kok profesi terhormat. Ambo dulu di Pelayang tuh 5 tahun jadi guru ngaji dengan ratusan murid. Kini walaupun lah ceramah kemana-mana gitu, tetap ngajar ngaji tiap malam ngaji. Oh, kami yuk Kiki anak-anaknya gitu kan, Gindo Hitam, jarang ngaji, ajar ikhlas, ajar Quran. Karena profesi terbaik itu guru ngaji.
Tapi gaji paling ketek apa? Kok masalah hari ini kok? Gaji paling ketek guru ngaji. Profesi terbaik kecek Nabi, tapi dalam pandangan manusia ada dapat tampil. Ibu kalau punya anak padusi, tu kan nikah, lakinya kok guru ngaji. Itu boleh mencari tuan ke kawan mah. Si anu kan nikahnya. Wang mano laki, wang awak ni kambuit kerjanya je. Apa kojo je? Rado re. Pada udah nganggur kini lah jajan ngaji je. Nyo anggap deknya guru ngaji itu dah ado kojo. Apa kojo je nyo dah ado do. Cuma pada nganggur kini tu malai majaja ngaji. Kok manusia ni mengecek model kau tak faham je hadis Nabi tadi. Kalau awak punya anak padusi, tu dilamar nama lamar kau guru ngaji. Bertanya orang, siapa calon menantu tu manusia dengan profesi terbaik guru ngaji. Tapi kok kontraktor, kok dosen, kok apa tu tak tanggung bangga mengicik antara nyo dosen dianu, nyo dosen dianu. Mulai kini tukar istilah lah. Ustaz Kasman, Ustaz Zulkadri, kita sama-sama minimal secara privilege naikan tinggi elai. Profesi kini dosen Al-Quran. Ada guru ngaji nama boleh dah. Lai setuju? Apa kojo calon menantu ibu tu dosen? Dia no dosen surau takwa. Dosen apanya? Dosen Al-Quran. Setidaknya jo caro itulah dojo seketik penghormatan lah ke guru ngaji itu. Ambo wasobok kawan-kawan ambo waktu di pesantren, tumbo tanya kayaknya. Ada surang suwo di Jakarta kan, di bandara sambil menunggu pesawat kan. Apa kerja gini je mbak? Digawinya kepalonya pak. Aduh aja, jangan ngaji lah bodoh idaknya sih. Ada perasaan malu menjadi guru mengaji. Maka malam kini dan ambo ingin sampaikan dulu, hai para guru-guru ngaji dan hadir, anda adalah orang-orang hebat dan langka nanado di zaman kini. Oh dari lubuk hati mau ngecek pak. Bapak ibu di tengah morat maritnya zaman, di tengah orang berkejar mencari dunia, anda masih setia melayani anak-anak kaum muslimin Nagari Sungai Kambuik, mengajarkan abata. Anda luar biasa. Dan percayalah setiap huruf yang nanti dibaca di anak-anak tu akan mengalir pahala ke guru-guru tu. Amin. Man dalla ala khairin falahu ajrun mislu fa'ilihi, kata Nabi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia diberi pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Nyo ajan anak ko deknyo alif waw date au nun datena. Aku neng gek lah nang ben ko kalau nyega. Kalau kini dak do men mode tu le do. Waw mati sama dengan u geceknya. Dalam Iqra tu kan u nya gitu. Sudah tu ko kalau ada huruf ba, sudah tu ada waw mati, hanya ge bau. Kalau kita dulu kan baujo, alif dua diate, nampak kan gek-gek lah jawab lah dia. Jadi kau metode pendidikan berubah, tidak masalah. Mau Iqra, mau juz amma dan pokok bisa mengaji. Nyo ajan murid ko kini satu-satu huruf dia. Besok murid ko ngaji tengah malam habis tahajud. Nyo amalkan ayat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang yang berselimut, bangun engkau di tengah malam, dirikan salat meskipun sedikit. Warattilil qur'ana tartila. Kemudian bacalah Al-Qur'an secara pelan dan benar. Sudah nak ko salat tahajud malam. Lah gadangnya lah bagi keluarga lah punya anak lah nyo. Tahajudnya malam tu nyo bukanya Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
mengalir pahala ke guru-guru ngaji na banyak wak. Walaupun lah putih tulangnya dikubur. Maka jangan pandang remeh profesi guru ngaji kau. Bakpo caranya bagi wali murid salah satunya kau. Ada 3 anjuran agama kepada guru-guru Al-Quran kau. Kata Nabi, "Lau amarallahu an tasjudan nasa bin nas." Seandainya Allah perintahkan manusia itu boleh sujud kepada sesama manusia, maka 3 nan layak untuk bersujud. Pertama, abawahu, kedua ibu bapa. Layak awak sujud kenyo tu. Kalau andaikan bulia. Andai bulia manusia ko sujud ke manusia, maka nan pertama awak boleh sujud ke ibu bapa. Andai. Nan kedua kata Nabi, akan kuperintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Nan ketiga, liman ta'allamakal Qur'an, orang-orang yang mengajarkan engkau Al-Quran. Siapa tu? Dosen tadi, itulah balik lagi guru ngaji dia. Siapa tu? Dosen Al-Quran. Jadi ditagaan seluruh manusia di muka bumi atau andaikan manusia lain boleh sujud kepada sesama manusia lo, 3 ko yang boleh sujudnya. Orang tua, anak terhadap orang tua, istri terhadap suami, atau kepada orang yang mengajarkan Al-Quran. 3 sifat disuruh wali murid ko. Satu hormati, itulah jalih tu. Tak perlu menguraikan dah. Yang kedua, iko yang lah jarang hari kini. Sering-sering memberi hadiah. Orang dulu tu mengkok berkah ilmunya, Pak acok bagi hadiah ke guru. Kini kok Allahu Akbar. Mu ibu uang minyak seminggunya nunggak lo 10 minggu. Disuruh anak anja pergi balik ladiang bawa kini bantu dak kata bayu juran di angmaden pengurus sikoma aja. Bak pu anak ka berkah ilmu itu. Cocok bu. Misalkan ibu sekali-sekali menjapi anak pai mengaji, jam pulangnya, bonduyan, itu mengundang serius kok mah. Penceramah tak perlu dia gi hadiah dah. Tapi guru ngaji kok, dosen Al-Quran kok perlu dia ngaji. Anu kok, gi hadiah. Hari karayo kok, kinsaru enggak salah. Bukan karena mereka tak mampu, mereka mampu, tapi penghormatan kepada tingginya nilai Al-Quran tak. Iko nan wajib je nunggak. Les vokal, latihan band, video game, apa lagi? Apa namanya karuntang-karuntang 7 Agustus tu? Apa? Drum band. Itu amu awak babi-babi tu. Tapi hari kini sia orang yang amu babi-babi demi Al-Quran. Yang ketiga, sikap awak kepada para dosen Al-Quran ko, para orang-orang yang mengajarkan Al-Quran ko adalah dengan mendoakannya. Karena ikulah amal gadangnya. Jadi itu yang pertama ingin nambah komentari. Yang kedua, anak-anak awak lagi. Tadi kan guru-gurunya, kini anak-anak awak lagi. Manusia kini kadang-kadang cito-citonya je tindakannya tidak sejalan. Kok kini kalau mau tanya, siapa yang ingin anaknya jadi hafiz Quran, pasti sado ingin. Ya tak? Ya bu? Lah ingin anak jadi hafiz Quran. Di TPQ program tahfiz kan le dosa. Lai. Sebagian lai ya. Ndak ada, ndak perlu harus 1 juz 2 juz. Misalkan salamonyo di TPQ itu hafal sedeknya gak 10 surat pendek dengan baik ya. Karena banyak jo, kadang-kadang kan kita kan merasona masuk-masuk di TPQ dulu. Kadang-kadang kita ngafal ayat tu kan ndak pernah kita caliak tulisannya dah. Hanya basorak-soraan sama-sama gitu. Qul huwallahu ahad. Jadi anak-anak kini rata-ratanya baca hu ahad tu baca hu.
Qul huwallahu ahad. Ada tujuannya. Atau membaca ghairil maghdub. Ada yang membaca wairil, Pak. Ambo tes tu. Coba Fatihah aja, Pak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wairil maghdub. Karena ndak nyecaliaknya tulisannya dah. Yang ada tu apanya mendanga asal samulah tu. Jadi anak-anak kau mesti ada kelas-kelasnya. Kelas pertama belajar hurufnya lu ngajinya dulu. Lah bisanya ngajinya tahsin lah. Tahsin tu perbaikan qiraat, perbaikan bacaannya. Hampir marato anak-anak 90-an kata kok itu tidak bisa membedakan ha dengan kha. Ha ya sedornya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu katanya lah batu tu. Maka ibu-ibu perlu dicek sekali-sekali anak di rumah. Bakpo kami kemancing Ustaz, awak perlu dicek. Kok masalah? Awak perlu dicek. Jadi ambo musim corona datang tu ya, hikmah paling kadang ambo jadi tahu gitu kualitas anak gitu tu. Karena Ramadan itu kan disuruh jadi imam gitu di rumah. Kok ibu-ibu kok coba ngaji jangan anak-anak sekali. Jangan nyuruh aja. Ngajilah awak. Nah, anak coba ibu-ibu apa-apa kalau punya 3 orang anak target. Mungkin 1 orang mungkin jadi teknokrat gitu. Kok kimia lah jurusannya, kok adul jurusannya, jadi teknokrat lah. Surang lain mungkin jadi birokrat gitu. Kok nak jadi pegawainya atau nak jadi apa? Target seorang mesti jadi ulama. Kalau setiap rumah berfikir di rumah itu mesti ada 1 orang ulama, 20 tahun, 25 tahun yang akan datang, Islam tu pasti bangkit. Iko kini kau bakpo wak. Kau target mode itu 3 anaknya, 6 seorang juara 1 di sekolah, 6 seorang juara 2 di sekolah, 6 seorang ranking 23 dari 23 siswa. Dan mana yang masuk ke sekolah kamu, Pak? Ranking ada tadi siang di Facebook ambo baca, ibu hati mau baca pengumuman tu. Bagi bapak ibu yang anaknya tidak diterima di SMP, silahkan mendaftar ke pondok pesantren itu. Seakan-akan sekolah agama menjadi sekolah-sekolah pembuangan. Anehnya orang awak kau kalau mendengar ceramah, inyo ingin ustaz nan hebat. Tapi anaknya nan hebat tak nyo kader jadi ustaz dah. Tampangnya tampang bala, tampang bala biela lahnya. Masuk ke pesantren, masuk ke yayan. Atau berharaplah ustaz ni hebat. Coba awak punya anak juara umum, kadernya jadi ulama. Itu baru hebat tu. Hafalnya nanti ribuan hadis, hafalnya Al-Quran 30 juz. Apa kata Nabi? Siapa di antara engkau yang hafal Al-Quran semata-mata karena Allah, hafal dia Al-Quran 30 juz dan yang menghafal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang hafal Al-Quran itu dia akan diizinkan membawa 40 keluarganya masuk surga. Atu inyi atu aja inyi bampek tu dia. Indu amma indu apa amma apa atu aja inyi ampe tambah inyo bar dia kakak tambah etek jo pak etek mintuwo jo mama ampe 10 orang. Hadis sahih Pak riwayat Muslim. Apa punya anak kini insinyur, doktor, profesor atau akuntan inyo, akuntan perbankan, wallahi demi Allah ndak ada jaminan masuk surga. Tapi punya anak seorang hafal Quran, apa melenggang tu. Dalam kitab, Masya Allah, Fannayatul Quran, ditulis oleh Imam Ibnu Ajim. Nama kitabnya Fannayatul Quran. Imam Ibnu Ajim penulisnya. Kata beliau, nanti orang-orang yang hafal Quran itu, sampai malaikat heran kayaknya. Datangnya ke neraka nyelo, surangnya masuk surga. Datangnya baliknya ambil eteknya pindahan surga. Datangnya japit pak tuanya yang masuk surga. Apa kata malaikat? Man anta? Siapa engkau? Memindahan orang selamat-lama tiang aja. Kira-kira begitu. Lalu apa kata Allah? Allah yang menjawab, ndak anak dia menjawab dah.
Bala. Kecik Allah bala. Biarkan saja. Biarlah naknya pindahannya. Innahu min ibadiyas salihin. Sesungguhnya dia adalah hambaku yang saleh. Ahya'u araddahu bihi. Aku malu untuk mencegahnya kecik Allah. Fa inna fi sadrihi kalami. Karena dalam dadanya ada firmanku. Malaikat nak managan kau mah nyambil keluarga cik di neraka nyu pindahan ke sarugo. Kecik malaikat ang siapo. Kecik Allah biar jola colian jola. Ambo malu managannya kata Allah. Sebab ini hamba yang soleh, dalam dadonya ada firman. Kini ibu bapak perlu merenung. 3 orang anak, 4 orang anak, 5 orang anak, lah berapa orang hafal Quran? Iko perlu jadi renungan dak wak kok. Baru orang habis Quran wak. Maka awak agi anak-anak awak semangat mencintai Al-Quran. Al-Quran itu akan memuliakan manusia dunia dan akhirat. Dan terakhir, orang yang menghafal Al-Quran itu otaknya cerdik, cerdas. Bakok cerdas. Tidak ada di dunia ini bacaan yang membuat saraf berfikir kau paling aktif melebihi Al-Quran. Apa kau itu? Kalau awak memikirkan ayat atau membaca ayat, itu yang dipikirkan tak cek bacaan dah. Titik, baris, tasdid, mati, danguang, dak danguang, izhar, ikhfa, iklab. Itu jalan sekaligus tu pak. Orang yang hafal Al-Quran macam tabayang deknya baris demi baris itu. Beda juga menghafal lagu. Kalau lelaki lagu itu kan tulisannya tabayang lah. Kalau menghafal Quran tak mau itu. Maka awak coba berdoa. Yang bujang-bujang kau berdoa. Dia istri yang nanti melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Yang gadi-gadi kau berdoa nanti dapat suami yang menjadi ayah dari anak-anak penghafal Al-Quran. Yang lagi ke ustaz nak kata luar sah kau berdoalah cucu-cucu mudah-mudahan jadi penghafal Al-Quran. Itu je tak pede je mengaminan pak apa. Ya, awak mari kita bersemangat. Sebagai penutup, coba siapa yang hafal surat An-Naba? 300 berapa nya tadi? Coba yang juara tadi 20 orang kan? Yang ranking tadi. Siapa yang hafal An-Naba? Angkat tangan. Kasih hadiah. Ini 50.000. Satu orang. Terlambat setiap zana. Kalau hafal untuk awak surang sah gunanya. Tujuan menghafal Al-Quran itu supaya panjang dalam solat. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Di pertengahan malam mereka bersujud, mereka berdiri, mereka bertasbih sepanjang-panjangnya. Dalam surah Al-Insan. Jadi tujuan kalau menjadi penghafal Al-Quran itu bukan untuk lomba-lomba. Jangan anak awak jadi habis Quran niatnya apa nak juara, nak ikut lomba. Bukan itu. Kalaupun ada lomba silahkan ikuti. Niatnya apa? Nak lama tahajudnya malam karena banyak stok ayatnya. Jangan mode atunya. Setiap sudah walad dalin kulhu, sudah walad dalin kulhu, sudah walad dalin kulhu, sudah walad dalin. Sampai malaikat tu bau togak je ulah bernya. Allahu Akbar. Angai je kulhu aja. Tuli kali itu. Anu nado baca apa-apa lah bau togak ke solatnya. Kulhu aja. Dah ada stok lain. Maka anak-anakku kalian menjadi penghafal Al-Quran itu supaya apa? Supaya panjang solatnya, supaya bisa malam-malam tahajud lebih lama, supaya bisa menjadi imam ayatnya berganti-ganti. Dengan demikian Allah angkat tinggi derajat kita maupun derajat ibu bapak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita bersemangat. Amin. Para wali murid, jangan anda pelit untuk pendidikan agama anak-anak, karena hanya itulah harta yang betul-betul akan memberikan manfaat di yaumil qiyamah. Surat At-Taubah ayat 34. Sebagai penutup, dengarkan ayat ini. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta
punya tabungan banyak, punya deposito banyak, di rekening bapiti banyak gitu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, atau mereka menyimpan-nyimpan emas dan perak, tangan kanan panuh adek cincin, tangan kida panuh adek galang, mariah panuh adek kaluang, di rumah adalah kotak amehnya dan segala macam. Wala yunfikunaha fi sabilillah, harta itu tidak dia belanjakan untuk jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabil alim, berikan kepada mereka kabar bahwa untuk mereka telah disediakan siksa yang pedih. Quran surah At-Taubah ayat 30 ampe. Apa simpan piti, ibu simpan piti, balantu-lantu ameh di rumah, tidak dibelanjakan di jalan Allah, itu ciri-ciri bahwa suatu hari dia akan mendapat azab. Jadi kok banyak piti di rekening, kok banyak saldo, kok ada ameh segala macam, datang-datanglah ke TPQ tu tanyon ke guru, apa nan kurang Pak Guru, anak-anak kita kurang Quran, ambo nyumbang Quran 50 buah. Bitu aja dia wali murid nah. Apa nan kurang Pak, aziko anak-anak didikan subuh dah ada mic nancak dah, ambo nyumbang speaker. Tapi jangan bola kampung sudah tu, suau lancak speaker ke lima, ambo boleh entang. Itu ekor dah. Abdillah itu kan. Nah, mudah-mudahan kita bekerja sama untuk agama Allah ini dan lahirlah generasi yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.